Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 13 Desember 2025, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu kembali saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 11. Kesombongan membutakan mata hati. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kesombongan membutakan mata hati, sehingga membuat orang hidup dengan tidak tahu diri. Orang yang rendah hati akan hidup dengan mawas diri, sebab ia menyadari keterbatasan dirinya. Sedangkan orang yang congkak akan cenderung menjadi lupa diri. Itu sebabnya tidak jarang orang yang congkak akan bertindak dengan ceroboh, karena menganggap ringan bahaya yang mengancam dirinya. Maka hati yang bersangkutan menjadi buta sehingga ia tidak lagi dapat membedakan antara khayalan yang ada di benaknya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Itu sebabnya bila kerendahan hati membuat orang hidup dengan berhati-hati, maka kesombongan membuat orang hidup dengan tidak tahu diri.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, kesombongan seperti itulah yang dapat kita lihat pada diri Pilatus. Sebagaimana yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 19. Ia menyombongkan dirinya dengan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Kesombongannya telah membutakan mata hatinya, sehingga ia tidak mengetahui dengan siapa sesungguhnya ia sedang berbicara. Ia tidak menyadari bahwa Yesus adalah sang penguasa alam semesta. Itu sebabnya Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Kalau saja Pilatus dan para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Yesus hidup dengan sikap rendah hati, maka mata hati mereka akan terbuka. Sebagai akibat, mereka akan menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah setiap pribadi kita juga boleh mengintrospeksi diri kita pagi hari ini. Jangan-jangan sampai kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ternyata kehidupan kita menyakitkan hati Tuhan. Jangan-jangan sampai kita berkata kita percaya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan segenap hati, sekuat tenaga, tetapi Tuhan berkata, "Injalah engkau pembuat kejahatan." Mari, kekasih-kekasih Kristus, biarlah setiap pribadi kita hidup dengan kerendahan hati. Ingat, hidup dengan kerendahan hati, sebab kesombongan membutakan mata hati kita. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan dari hidup di dalam kerendahan hati. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawamu sebagai tebusan bagi semua orang. Ajarlah diri kami untuk hidup meneladani kerendahan hatimu itu, yaitu dengan senantiasa bersikap mawas diri, menyadari akan keterbatasan diri kami, serta mengakui ketidakterbatasan dirimu. Hanya di dalam sikap seperti itulah kehidupan kami akan menjadi kokoh, tak tergoyahkan oleh pencobaan, dan tidak akan terpikat oleh kecongkakan. Di dalam kerendahan hati itulah Engkau akan meninggikan diri kami dan menopang hidup kami dengan tangan-Mu yang teguh serta tak tergoncangkan. Pagi hari ini Bapa, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami dan kami telah menikmatinya. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan sediakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu menolong diri kami untuk hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Melalui Roh-Mu Engkau selalu menolong diri kami untuk menyadari betapa besar anugerah-Mu dan bahwa sesungguhnya kami senantiasa memerlukan anugerah-Mu itu. Oleh karena itu, ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu dan sanggupkan kami untuk menjalani hari ini di dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Jadikan semua yang kami kerjakan berhasil serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan, kejahatan kami. Ampuni kami yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah kepada Engkau sepenuhnya. Hari ini dan sepanjang hari ini ke depan, Tuhan, kami berserah kepada Engkau.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. Dan pada pagi hari ini kembali Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di jalan Gang Kemundan Sopen Perkebunan, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing setiap pribadi untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup menjaga hati, hidup dalam kerendahan hati, sehingga tidak menjadi sombong, yang akibatnya membutakan mata hati saudara-saudara. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menuntun Anda berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sedih dengan penghiburan-Mu, memberikan kekuatan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Sembuhkan mereka dengan kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus, menyembuhkan mereka total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada semua saudara keluarga yang berada di Gang Kemundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, dan kembali di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Karyanti Christine Mansawan yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih penyertaan Tuhan bagi Ibu Christine Mansawan. Tuhan telah menolong ia, membawa ia berjalan dalam kehidupan dari waktu ke waktu hingga di pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan melindungi pelihara ia pribadi, bahkan juga keluarga besar Mansawan dan juga hidup rumah tangganya. Bagi orang kekasih yang ada di Subsai Sorong, Bapak Jimmy Putra Wutoi, dan juga kepada anak-anak kekasih Kesia dan Daryl, Tuhan memberkati. Pimpin, bimbing mereka berjalan dalam kehidupan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Christine Mansawan dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini Ibu Susi berjalan dalam kehendak rencana-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, hidup dalam ketaatan, hidup setia, menyembah Engkau ya Allah, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan dia kekuatan, kerendahan hati, supaya hidupnya tidak sombong yang akan membutakan mata hatinya. Biarlah dia bersandar sepenuhnya kepada Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pribadinya, berkati hidup rumah tangga, bagi anak cucu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan memberkati Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka untuk terus hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu kepada Ibu Susiana dan keluarganya. Demikian di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentianur. Pimpin Ibu Senti berjalan dalam kehendak rencana-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu dengan taat dan setia. Biarlah hamba-Mu Ibu Senti terus boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ia layani, bagi orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Bapak, kemurahan-Mu kepada Ibu Senti. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup hamba-Mu terus mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kembali hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Vretes dalam tugas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan buat berhasil adanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, pimpin Ibu Diana De Vretes hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi, menjadi terang kepada suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dan ketiga anak kekasih mereka, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka selalu. Dalam nama Yesus, iring mereka berjalan dalam kebenaran-Mu, Roh Kudus, sehingga apa yang mereka kerjakan, baik yang bekerja, baik juga di dalam pendidikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memberkati pertumbuhan yang kuat sehat bagi Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Geva boleh bertumbuh dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan daripada Ibu Diana De Vretes, demikian juga Tuhan buka jalan kepada suaminya yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati ia. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada Ibu Diana De Vretes dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada Ibu Diana De Vretes di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Dan kembali di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Alexandra Sandra De Vretes yang berada di kota Ambon, Maluku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan menyertai memimpin Ibu Sandra berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Ajar hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada kebenaran-Mu ya Allah. Sehingga dia boleh terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Bagi orang-orang yang ia kasihi. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati anak-anak dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam kuliahan. Tuhan buat berhasil. Berkati segala kebutuhan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Sandra dan juga kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Aba, ya Bapa. Berkati Ibu Sandra menjadi berkat. Dan kembali di pagi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Pimpin bimbing hamba-Mu berjalan dalam kebenaran, di dalam rancangan-Mu, melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Ibu Yuli, Tuhan campur tangan, dan segala pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dari semua pekerjaan sejahtera dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada Ibu Yuliana. Dia boleh hidup menjadi berkat kepada banyak orang, kepada anak cucu, dan juga kepada setiap orang yang ia layani dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan terima kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat baik Tuhan nyatakan kepada Ibu Ruslina Warfandu. Bahkan juga Tuhan memberkati anak kekasihnya Nederland Dariel Gardensio. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu memimpin anak ini berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan beri hikmat kepintaran dalam bangku pendidikannya, sehingga dia boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkat Ibu
Ruslina di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, melakukan dengan segenap hati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kami online. Tuhan memberkati semuanya. Diberkati Tuhan untuk boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Jangan hidup dengan kesombongan, sebab kesombongan akan membutakan mata hati, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.